dan kebenaran. Nah, amin. Di situ dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Benar tidak? Iya. Nah, siapa yang memberi? Bapa. Yang menerima siapa? Anak. Anak. Oke. Di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Dalam konteks ini Bapa. Bapa yang Tuhan. Ketika Bapa yang Tuhan berarti anak bukan Tuhan. Sepakat? Iya, dia manusia. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Iya. Tetapi kita harus Berarti melihat Yesus- Pak, ini cuma sebelah sisi. Oh, masih ada tetapian. ini kan mulai ini. Gimana? Coba silakan. Iya, silakan. Kita harus lihat dulu Pak, Yesus itu siapa? Dan itu udah dijelaskan, dia adalah Allah menjadi manusia. Dalam keadaan Di mana sebagai dalilnya? manusia, Coba Allah menjadi manusia. Coba Anda buka Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Di dalam Al-Quran, walam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Bagaimana di perjanjian lama Allah mengatakan dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Tiba-tiba datang perjanjian baru, Allah itu menjadi manusia. Coba. karena di Semangat. perjanjian Ini lama menguji. dinyatakan. Kenapa? Baik. Coba Nah, kembali kita ke lihat Yohanes ya. 1 nomor 1 coba. Firman menjadi manusia. Ya kan ujung-ujungnya ke situ kan? Tidak tahu saya itu. Coba menurut Pak Pendeta, sebagai orang yang sudah saya berikan perpuluhan, berkata ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Menurut Pak Pendeta, firman itu apa? Allah itu sendiri. Firman Apa firman itu? Perkataan, Pak, perkataan, firman. Kalau firman itu adalah perkataan, berarti pada mulanya adalah perkataan. Berarti pada mulanya perkataan. Siapa yang berkata di situ? Bapak lah, Bapak sang pencipta. Bapa yang berkata. Karena firman itu dari rema, dari logos, dari apa semua perkataan, dan itu bisa kita buktikan. Coba. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman, berarti Yohanes 1:14 Allah itu menjadi manusia. Karena Allah adalah firman. Berarti firman itu menjadi manusia, berarti Allah menjadi manusia. Begini host, sedikit host. Begini, biar saya Silakan. biarpun tidak sepakat dengan saudara-saudara yang lain, tetapi menurut saya pribadi ketika saya baca dan simak, Bapak berfirman. Oke ya, memang dulu itu semua kita pun bersama-sama kita, firman kita bersama-sama kita. Oke, jadi dia karena Bapak ini sang cuman aku bilangnya yang berkuasa, yang ada apanya, segala-galanya, nggak bisa kita apa masuk di akal kita apa yang sudah ada sama dia, berkehendaklah dia, berfirmanlah dia. Jadilah firmannya itu ada batu, ada manusia, ada. Iya Pak Fano. Begini Pak Fano, Yohanes 1:14 tadi ini, firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu adalah Bapa, berarti konsekuensi yang Kristen harus terima, Bapa juga menjadi manusia. Tetapi ketika firman itu adalah perkataan Bapa, berarti yang menjadi manusia itu adalah perkataan Bapa. Makanya diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti Bapa yang memberikan kemuliaan kepada firman yang menjadi manusia. Mau tak mau, suka tak suka, di situ ada dua entitas. Ada firman yang menjadi manusia dan ada Bapa yang tidak menjadi manusia. Coba silakan Pak Ferdi. Baik, saya jawab ya. Saya jawab baik. Allah itu kan kalau kita lihat di kejadian adalah roh, tidak berbentuk, tidak berwujud. Nah, Ya. makanya ada Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Kita lihat di Ibrani. Ibrani 3. Baik, gambar wujud Allah. Sabar, saya catat. Ini bagus ini. Gambar wujud. Nih. Kita lihat Gambar di Ibrani wujud 3. Makanya dia berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala
yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan setelah itu setelah mengadakan penyucian dosa ia duduk sebelah kanan yang maha besar, tempat yang maha tinggi. Artinya Yesus itu adalah Allah yang kelihatan. Oke, baik. Makanya waktu Berarti Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Apa yang Yesus katakan? Kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau telah menunjukkan Bapa itu kepadamu? Karena apa? Allah yang ada hakikatnya ialah roh, dia bisa dilihat. Nah, dilihat bagaimana? Dengan pribadinya Yesus, wujud Oke, gambar baik. Allah. Baik, tadi Pak Pendeta mengatakan, Pak Pendeta Ferdi mengatakan Yesus itu adalah gambar wujud Allah, betul tidak? Iya. Ya, bertentangan dengan Roma 1 nomor 25 atau tidak? Coba Anda baca Roma 1 nomor 25. Roma 1:25. Apa bunyinya di sini? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk dengan merupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, coba Anda baca dari 23 sampai 25 biar dapat poinnya di situ. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung binatang-binatang yang berkeempat. Mereka mengganti apa? Mereka mengganti kemuliaan Allah dengan gambaran apa sih itu? Yang mirip dengan manusia yang fana. Yang mirip dengan manusia. Yesus manusia atau bukan? Dia, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang harus kita bedakan, Pak. Allah yang menjadi manusia dengan manusia. Coba dibaca sampai 25. Coba dibaca. Coba Pak Ferdi dibaca 25 dari 23 sampai 25 dengan hikmat. Coba baca dengan hikmat. Coba baca pelan-pelan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Yesus makhluk atau bukan? Yesus datang sebagai manusia, iya benar, makhluk. Saya tanya dia makhluk atau bukan? Makhluk. Makhluk. Di situ di Roma 1:25 mengatakan apa? Mereka mengganti Makhluk. Allah dengan menyembah apa? Baik, Bapak jelaskan dulu baru saya jelaskan. Oke, silakan. Jelaskan. Jelaskan. Ini bagian siapa? Saya apa Pastor? Ya, silakan Anda jelaskan dulu, atau Pak Pendeta Ruben mau jelaskan, atau siapa jelaskan, silakan. Bebas. Baik, saya jelaskan ya. Ini berbicara apa, Pak? Ini kan tentang manusia yang fana, gambar-gambar. Jadi zaman Israel dulu, makanya kenapa tuh Tuhan memisahkan Israel dengan bangsa lain? Karena mereka bangsa-bangsa lain juga menyembah yang fana, manusia. Tetapi Yesus itu beda, Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia jadi Tuhan, tetapi Allah yang menjadi manusia. Itu yang harus kita bedakan. Nah, makanya di Yohanes 1 ayat 1 dan di Kejadian 1 ayat 1 itu sama. Kan kalau di Kejadian 1 ayat 1 kan menjelaskan kan pada mulanya Allah menciptakan. Baru di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman. Nah, seakan-akan itu bertentangan kan? Padahal itu sama-sama Yesus. Kita akan buktikan di mana ayatnya, kita akan buktikan ya. Di Kejadian 1 kan ayat 1 kan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan. Dikatakan Allah pada mulanya. Baru di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, sekarang kita akan temukan nih, apakah Allah dengan firman itu beda atau satu sama? Karena dua-duanya pada mulanya. Kita buka, Pak. Kan kalau pada mulanya berarti kan itu awal ya. Sebelum ada sesuatu itu udah ada kan, kalau bicara pada mulanya awal. Nah, sekarang saya tunjukkan di mana ayatnya. Saya cari dulu. Nah, ini saya dapat, Pak. Sekarang kita buka, Pak, di Wahyu 1 ayat 8. Di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang
ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya apa? Pada mulanya, yang awal. Yesus itu dikatakan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia adalah yang awal. Makanya Yohanes menjelaskan firman pada mulanya, dan di Kejadian menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Makanya Yesus dikatakan Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Akhir sebagai hakim. Nah, makanya Yesaya 9 ayat 5 menjelaskan itu. Siapa yang datang ke dunia itu? Jelas, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sudah, seperti itu Pak. Silakan. Ada yang mau tambahkan lagi? Silakan. Biar kita masuk sekalian. Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta Ruben? Mau tambahkan sedikit? Ya, ada. Oke. Ya, Silakan. ya. Ini di Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan ya, supaya kita mengerti bagaimana Yesus ini datang dari Bapa sendiri. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Tuhan berbicara dengan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, oleh Yesus, alam semesta ini jadi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, yang seperti Pak Firizan, wujud Allah, ya, dan menopang segala yang difirmankannya, yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah Maha Besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus itu datang dari Allah. Yesus itulah wujud Allah sendiri yang tadi Pak Firly sampaikan, wujud Allah, dan Yesus itu yang menyucikan kita dari segala dosa. Makanya kita boleh layak masuk surga. Oke, baik. Silakan Pak Fano. Yesus adalah wujud Allah itu sendiri. Coba silakan Pak Fano. Adalah itu Pak Fano. Itu sendiri. Pak Fano. Sebentar ya Pak. Pak Fano. Iya, sebentar ya. Oh, Pak Fano lagi angkat gelo mungkin. Pak Fano lagi angkat gelong mungkin. Yo. Oh belum ya. Atau Pak Ferdi mau tambahkan Saya sedikit, jelaskan lagi silakan. sedikit. Iya, boleh, silakan. Bebas. Kenapa kita juga kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Maaf Pak ya, sebentar tadi ke untuk macam mana kamar mandi ini. Oh, oke, Ya, apa itu silakan. Itu sampai tadi kata Pak Pendeta Ferdi dan Pendeta Yunus ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Silakan Pak Fano. Di mana diambil? Dalilnya di mana? Roma, dari Roma. Tulisan siapa itu Pak? Ilham Allah. Ilham Allah Tulisan katanya. siapa? Tulisan siapa? Yesus atau siapa? Paulus. Paulus Pak. Aku berpikir 1000 kali apa Pak kalau begitu? Berpikir maksudnya bagaimana Pak ya? Ya, bukan Yesus kan mengatakan. Tetapi kan kita sebagai orang Kristen percaya Jadi begini dulu, sebentar dulu Pak ya. Sebentar dulu Pak ya, boleh ya? Saya tanya Bapak, apakah kita di Komal ini bertiga atau berempat orang, 4 orang ya, meyakini perkataan Yesus atau tidak? Mengimani perkataan Yesus atau tidak? Mengimani, yakini. Oke. Mengimani juga. Sepakat ya, sepakat ya. Jangan nanti kita kemana-mana. Oke ya, sepakat ya. Oke. Pak Nurdin, Yesus itu berbohong atau tidak? Tidak. Oke, sepakat ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, biar kita lanjut apa? Ada Yesus mengatakan demikian. Paulus itu dipakai Yesus. Buktinya dia menampakkan kepada Paulus
sebelum bernama, dia kan bernama Saulus. Ketika dia bertobat jadi Paulus, dan bahkan itu Saulus itu lebih sadis daripada yang lain. Dia minta surat kuasa untuk membasmi orang Kristen. Kalau lihat sejarahnya. Oke, saya tanya kalau begitu. Siapa nabi terakhir, Pak? Nabi terakhir, kalau di Alkitab, ya dikatakan itu ya, apa namanya? Siapa ini? Yohanes. Tetapi kan di Alkitab juga tadi yang Bapak kasih, siapa itu nabi itu? Batas nabi itu sampai di mana, Pak? Batas nabi itu enggak ada lagi nabi nanti. Batas sampai di mana? Sampai batas Yesus atau mana? Cuma kan di terakhir di Yesus kan masih ada juga Yohanes Pembaptis. Dia kan seorang nabi. Loh, duluan Yohanes baru apa? Mananya? Iya, duluan Yohanes. Kenapa Bapak bilang tadi habis Yesus muncul lagi Yohanes? Janganlah. Maksudnya di zaman Yesus nabi yang terakhir Yohanes. Sepakat kita. Supaya nampak nanti macam mana tulisan ini karangan atau gimana? Coba buka Kisah Para Rasul 21 ayat 10, Pak. Iya, Agapus ya. Nah, jadi kira-kira macam mana itu, Pak? Makanya aku bilang tadi tulisan siapa? Kalau tulisan si Paulus, berpikir saya 1000 kali. Baik, kita lihat ya, Kisah Para Rasul 21 ya. Ayat yang ke 10. Dan ada juga di apa nanti 21 lagi. baik. Iya, di sini dikatakan apa? Ada seorang nabi ya. Setelah berapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya. Sampai di situ dulu, Pak. Sampai situ lah dulu, Pak. Kita udah sepakat tadi batas nabi itu sampai di mana? Di Yohanes. Nah, perkataannya ini apakah Bapak meyakini, mengimani atau gimana, Pak? Ini tentang cerita, Pak. Kan Alkitab menjelaskan nubuatan para nabi dan ajaran para rasul bermuara pada Yesus kan. Ini bukan hanya cerita apa ya ini, Pak. Ini jumpa sama si Paulus. Iya saya ngerti. Tapi di ayat 11 menjelaskan bahwa dia datang cuma khusus kepada Paulus menubuatkan. Makanya dia mengambil ikat pinggang Paulus. Dia Apa? Si Paulus itu berapa ratus tahun kemudian baru ada nanti. Ketika Yesus atau Yohanes ini udah enggak ada. Iya. Nah, kenapa muncul? Kenapa bisa-bisa dia mengatakan pernah jumpa sama dia Nabi? Ada lagi nanti di apa? Di Kisah Para Rasul berapa? 21 ayat 21. Coba dibaca. Iya, memang dia berjumpa, tapi kan nggak dijelaskan apa saja. Iya, artinya dia nggak dipakai seperti kayak Paulus dan nabi-nabi yang lain. Maksudnya dipakai buat penulisan. Dia dipakai ini cuma menubuatkan kepada Paulus. Kalau kita baca di ayat 11, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi. Dan itu tergenapi kan? Paulus ketika mengikuti Yesus menderita. Mengerti, Pak. Begini, Pak. Mengerti, Pak. Ini cuma baca ayat 11-nya. Sebentar dulu, Pak. Ya, bukan saya potong. Bukan saya potong. Maaf dulu 1000 kali maaf, Pak. Iya. Mengerti, Bapak, kenapa saya bawakan dalil ini? Iya. Kenapa saya bawakan dalil ini? Karena Bapak tadi selalu mengandalkan ajaran ada atau tulisan Paulus. Betul?
Iya benar. Nah, sepakat kita dari awal tadi bahwasanya nabi terakhir tidak ada lagi batas Yohanes. Udah, saya ikuti narasi Bapak. Nah, Iya. sedangkan ya jarak mereka ini, si Paulus dan Yohanes, udah jauh kali loh. Lah, Baik. seakan-akan di sini muncul lagi nabi. Baik. Nah, jadi di situ, apakah kita atau Bapak meyakini perkataan Paulus ini lagi? Baik. Saya jawab ya Pak ya. Karena bangkit nabi loh. Udah bisa. Berapa orang nanti nabi? Baik. Nah, Baik. Udah bisa jawab nih. Atau? Ya, silakan. Iya. Ya. Yang dimaksud itu nabi-nabi itu yang dikatakan kan ajaran nubuatan para nabi dan ajaran para rasul. Itu yang nabi-nabi dahulu sebelum Agabus ini, Pak. Itu mereka menubuatkan tentang Yesus. Artinya semua ajaran para nabi itu dan ajaran para rasul menubuatkan kepada Yesus. Nah, Agabus ini adalah seorang nabi yang menubuatkan kepada Paulus bahwa dia akan menderita, dan itu terbukti, Pak. Nah, itu yang harus kita bedakan. Tapi nabi yang kan terakhir- kemana-mana kita Pak. Fokus dulu, mengerti dulu Bapak Ini yang coba saya kita pertanyakan tadi. Saya nggak kemana-mana. Fokus Bapak enggak, yang saya Ini tanyakan saya nggak tadi. kemana-mana. Coba Bapak baca ayat 11-nya. Saya nggak kemana-mana. Kan udah Ini sepakat sesuai kita tadi. Tunggu dulu Pak, sabar dulu. Santai. Santai Pak, santai. Fokus kita dulu Iya, ke iya. pertanyaan. Kan udah sepakat Iya kan kita. saya jawab tadi, Pak. Kan kemana-mana, Saya jawab tadi. ya kan? Masih di Iya. sini Pak, nggak kemana-mana. Tadi udah sepakat kita nabi. Tadi udah sepakat kita tidak ada lagi nabi Iya. benar. sesudah orang Yohanes, betul? Iya. Sesudah Nah, orang Yohanes. jadi makanya aku bilang fokus dulu, Pak, fokus. Iya. Jadi sekarang pertanyaan saya harus fokus, Pak, ya, jangan kemana-mana, ya. Kak, Bapak meyakini perkataan si Paulus ini bahwasanya masih ada lagi nabi ini si Gabus. Ada si Gabus, entah si Gabus atau Margabus, saya nggak tahu. Baik. Saya jawab ya.